Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Purwanti dan rekan saya Hani. Kami merupakan mahasiswa pendidikan matematika STKIP Muhammadiyah Kuningan. Yang mana pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas mengenai distribusi C-kuadrat atau biasa disebut juga dengan C-square. Dalam mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Dr. Casnan MSI. Nah, terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama mengenai distribusi C-kuadrat, yang kedua mengenai fungsi densitas dari distribusi C-kuadrat, yang ketiga mengenai visualisasi distribusi C-kuadrat, dan yang keempat adalah contoh soal. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Distribusi C-kuadrat atau C-square yang disimbolkan seperti pada layar atau PowerPoint. Ini itu dibacanya C-kuadrat atau bisa juga dengan C-square. Nah, distribusi ini berasal dari distribusi normal Z yang memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 dan variansi sama dengan 1. Nah, apabila harga Z dikuadratkan dan dijumlahkan akan membentuk distribusi gamma yang disebut dengan C-kuadrat dalam bentuk C-kuadrat sama dengan X1 dikurangi X bar dikuadratkan ditambah X2 dikurangi X bar dikuadratkan sampai dengan Xn dikurangi X bar dikuadratkan per sigma kuadrat. Nah, X1 ini itu merupakan data atau skornya, X bar merupakan rata-rata, dan sigma kuadrat merupakan variansi. Nah, adapun bentuk lain yang dapat dituliskan dengan, nah kita misalkan dulu, misalkan frekuensi sampel disimbolkan dengan observasi atau O, dan frekuensi harapan atau frekuensi teoritis disimbolkan dengan E. Maka rumus C-kuadratnya bisa dilihat di layar atau di PowerPoint. Singkatnya menjadi sigma O ke I dikurangi E ke I dikuadratkan per E ke I kuadrat. Nah, karena Z dikuadratkan, maka tidak ada harga C-square atau C-kuadrat yang bertanda negatif, atau bisa dikatakan C-kuadrat lebih dari 0 dan V lebih dari 0. Akibatnya, distribusi C-kuadrat tidak simetris. Nah, jika C-kuadrat sama dengan 0, maka ada kesesuaian sempurna antara hasil observasi dan nilai harapan. Jika C-kuadrat lebih dari 0, maka antara hasil observasi dan nilai harapan tidak terjadi kesesuaian yang sempurna. Nah, semakin besar nilai C-kuadrat, ketidaksesuaian antara hasil observasi dan nilai harapan juga akan semakin besar. Selanjutnya, fungsi densitas atau kepadatan peluang dari distribusi peluang C-kuadrat. Nah, rumusnya itu F C-kuadrat sama dengan 1 per 2Pi per 2 gamma Pi per 2 dikali C-kuadrat Pi per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat C-kuadrat per 2. Nah, di mana Pi di sini merupakan derajat kebebasan atau dk, dan gamma Pi per 2 merupakan fungsi gamma, dan E merupakan bilangan eksponensial. Nah, sedangkan rata-rata C-kuadrat atau disimbolkan sebagai mu C-kuadrat itu harganya
sama dengan V. Nah, jadi rata-rata C kuadrat itu nilainya akan sama dengan nilai derajat kebebasannya. Nah, sedangkan simpangan baku C kuadrat itu bisa dihitung dengan akar dari 2V atau akar dari 2 dikali derajat kebebasan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai visualisasi dari distribusi C kuadrat. Nah, kita bisa lihat di sini ada grafik C kuadrat dengan nilai V atau nilai derajat kebebasan yang beragam, mulai dari V sama dengan 3, V sama dengan 5, V sama dengan 7, dan V sama dengan 9. Nah, berdasarkan grafik C kuadrat tersebut, terlihat semakin besar nilai V yang bentuk semula miring ke kanan akan semakin simetris dan membentuk grafik distribusi normal. Untuk memudahkan perhitungan C kuadrat, telah dibuat daftar distribusi C kuadrat dalam bentuk tabel. Tabel C kuadrat berisikan derajat kebebasan atau Pi, dan baris paling atas berisikan masing-masing harga nilai C kuadrat. Untuk pasangan derajat kebebasan dengan alfa atau signifikansi yang besarnya tertentu. Nah, ini merupakan bentuk grafik C kuadrat secara umum. Nah, untuk menghitung C kuadrat dengan perhitungan manual atau dengan menggunakan tabel akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Hani. Kepada Hani saya persilahkan.